berharap kepada aparat agar oknum yang menyebarkan konten dan foto tersebut segera ditangkap. Dari Krimumpolda Metro Jaya telah mengamankan seseorang, inisialnya adalah RPA. PKP penangkapannya itu di Jalan Blora Menteng. Yang bersangkutan memang diduga menyiarkan berita onar dan atau menghasut untuk membuat kekerasan dan atau Kasus peretasan WhatsApp dan penangkapan Raffio Patra, aktivis HAM akhirnya tersadar. Kasus chat hoax HRS. Aktivis dan peneliti kebijakan publik Raffio Patra ditangkap oleh Polda Metro Jaya pada Rabu malam 22 April 2020 karena dinilai menyebarkan pesan provokatif melalui WhatsApp-nya. Kabar penangkapan itu pun dibenarkan Direktur Eksekutif SafeNet Damar Juniarto. Iya, betul. Baru saja saya dapat informasi. Raffio ditangkap semalam di depan rumah aman, kata dia dalam keterangan tertulis Kamis 23 April. Damar menjelaskan penangkapan itu tak lama setelah handphone Raffio Patra diretas oleh orang tidak dikenal. Peretas kemudian menyebarkan pesan-pesan bermuatan provokasi. Adapun bunyinya pesan tersebut, "Krisis sudah saatnya membakar. Ayo kumpulkan dan ramaikan 30 April, aksi penjarahan nasional serentak. Semua toko yang ada di dekat kita bebas dijarah." Demikian isi pesan WA melalui handphone Raffio Patra yang sudah diretas. Diketahui, 3 tahun terakhir, Raffio aktif sebagai perwakilan Indonesia dalam Steering Committee Open Government Partnership, inisiatif lintas benua yang memperjuangkan transparansi dalam pemerintahan. Komitmennya terhadap transparansi juga tampak dalam pandangan-pandangan yang dibagikannya di media sosial. Di Twitter, Raffio pernah mengkritik staf khusus Presiden Billy Mambrasar yang diduga kuat terlibat konflik kepentingan dalam proyek-proyek pemerintah di Papua. Teranyar, ia menulis esai kritik terhadap penanganan pandemi COVID-19 di media tirto.id. Penangkapan Raffio Patra setelah handphonenya diretas ini akhirnya menyadarkan para aktivis HAM akan kasus chat hoax Habib Rizik Syihab. Sayangnya di antara mereka dulu ikut menyudutkan dan membenarkan chat hoax HRS. Ada kemunafikan besar dari kasus penangkapan Raffio Patra ini. Sebagian yang menyuarakan bahwa Raffio dijebak via WA adalah mereka yang ikut berpesta pora terhadap dipermalukannya Habib Rizik Syihab. Akhirnya kalian percayakan bahwa HRS dijebak atau mau standar ganda? Ujar akun @kafira_dikalis. 1. HRS datangi Mabes Polri untuk klarifikasi jauh sebelum dipanggil. Itu bukti beliau bukan penakut. Kedua, HRS tak pernah lari ke LN. Beliau ke Malaysia untuk S3 dan ke Arab untuk umroh, tapi tak bisa kembali ke Indonesia. Ketiga, HRS beberapa kali berusaha kembali, tapi dicekal. Itu namanya lari? Tulis akun Young Lawyer. Raffio ditangkap semalam di depan rumah aman, kata dia dalam keterangan tertulis Kamis 23 April. Damar menjelaskan penangkapan itu tak lama setelah handphone Raffio Patra diretas oleh orang tidak dikenal. Peretas kemudian menyebarkan pesan-pesan bermuatan provokasi. Adapun bunyinya pesan tersebut, "Krisis sudah saatnya membakar. Ayo kumpulkan dan ramaikan 30 April, aksi penjarahan nasional serentak. Semua toko yang ada di dekat kita bebas dijarah." Demikian isi pesan WA melalui handphone Raffio Patra yang sudah diretas. Diketahui, 3 tahun terakhir, Raffio aktif sebagai perwakilan Indonesia dalam Steering Committee Open Government Partnership, inisiatif lintas benua yang memperjuangkan transparansi dalam pemerintahan. Komitmennya terhadap transparansi juga tampak dalam pandangan-pandangan yang dibagikannya di media sosial. Di Twitter, Raffio pernah mengkritik staf khusus Presiden Billy Mambrasar
yang diduga kuat terlibat konflik kepentingan dalam proyek-proyek pemerintah di Papua. Teranyar, ia menulis esai kritik terhadap penanganan pandemi COVID-19 di media tirto.id. Penangkapan Raffio Patra setelah handphonenya diretas ini akhirnya menyadarkan para aktivis HAM akan kasus chat hoax Habib Rizik Syihab. Sayangnya di antara mereka dulu ikut menyudutkan dan membenarkan chat hoax HRS. Ada kemunafikan besar dari kasus penangkapan Raffio Patra ini. Sebagian yang menyuarakan bahwa Raffio dijebak via WA adalah mereka yang ikut berpesta pora terhadap dipermalukannya Habib Rizik Syihab. Akhirnya kalian percayakan bahwa HRS dijebak atau mau standar ganda? Ujar akun @Kafira Dikalis. 1. HRS datangi Mabes Polri untuk klarifikasi jauh sebelum dipanggil. Itu bukti beliau bukan penakut. Kedua, HRS tak pernah lari ke LN. Beliau ke Malaysia untuk S3 dan ke Arab untuk umroh, tapi tak bisa kembali ke Indonesia. Ketiga, HRS beberapa kali berusaha kembali, tapi dicekal. Itu namanya lari? Tulis akun Iyong Lawyer.